Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Eh, saya Muhammad Asal Muzakir dari SMA Negeri 4 Gorontalo. Dalam hal ini saya akan mencoba berbagi pemahaman tentang mengapa kurikulum perlu dirubah. Apa itu kurikulum? Ya, berdasarkan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Butir 19, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Apa perlu apa kurikulum perlu berubah? Ya, pastinya perlu dirubah. Bahkan zaman saya sekolah itu, kurikulum itu sejak dari zaman sekolah itu yang diberlakukan adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian berubah lagi menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006. Kemudian diperbarui lagi, berkembang lagi menjadi kurikulum 2013 sampai saya mengajar sekarang. Itu berlaku kurikulum 2013 sampai dengan yang paling terbaru, yang paling update itu tahun 2022, itu kurikulum Merdeka. Nah, kenapa perlu dirubah? Yang pastinya eh, kebutuhan zaman, itu yang pertama agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena kebutuhan saya dulu dengan kebutuhan siswa sekarang itu pastinya berbeda. Ya. Kemudian agar relevan dengan perkembangan zaman, ya, khususnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi itu kan pastinya akan juga mempengaruhi budaya dan kebiasaan masyarakat gitu. Kemudian agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa, agar dapat menyiapkan generasi emas di masa depan. Mengapa perlu dirubah? Ya, perubahan kurikulum dilakukan untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah gitu. Agar peserta didik mampu di masa depan, mampu bersaing. Kurikulum perlu dirubah agar relevan dengan perkembangan zaman yang saat ini, ya, pastinya kemajuan ilmu dan teknologi sangat berkembang pesat, sehingga siswa perlu beradaptasi di era globalisasi agar tidak tertinggal namun tetap sesuai dengan karakter dan budi pekerti yang luhur. Nah, pada abad 21 proses pembelajaran pada siswa yang diharapkan itu adalah dapat memenuhi kriteria 4C, ya. Ini pembelajaran abad 21, yaitu creative thinking atau berpikir kritis, communication, berkomunikasi, mampu bekerja sama, collaboration, dan critical thinking atau berpikir kritis. Nah, kurikulum itu harusnya bersifat dinamis disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, kurikulum juga harus mengemas konsep keberpihakan kepada siswa dan mengacu pada perumusan siswa yang berkarakter, berdasarkan global, dan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila nih itu adalah suatu karakteristik yang digaungkan dalam kurikulum terbaru, kurikulum Merdeka. Dan karena kita punya acuan, ya, kita bukan adalah pelajar Pancasila sebagai dasar negara kita punya karakter yang sesuai dengan dasar negara Pancasila. Juga dapat memenuhi tantangan zaman dengan memenuhi kriteria 4C tadi, creative thinking, communication, collaboration, dan critical thinking. Lalu apa yang harus guru lakukan dengan adanya perubahan kurikulum ini? Ya, kira-kira apa ya? Ya, pasti berdasarkan saya juga adalah guru harusnya tentu mampu beradaptasi, ya. Guru dalam satuan pendidikan harus melakukan adaptasi kurikulum untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungannya agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik di era globalisasi ini. Dan pada kesimpulannya, mengapa kurikulum harus dirubah? Itu kurikulum perlu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Nah, itu. Yang kedua, kondisi lingkungan peserta didik. Ya, kondisi lingkungan peserta didik ini pastinya berbeda, ya. Orang yang lahir di daerah perkotaan, daerah pedesaan, di daerah pesisir pantai, tentunya punya kondisi yang berbeda-beda. Yang pasti ya harus punya juga acuan dengan berdasarkan masyarakat dan budaya sesuai dengan lingkungan peserta didik. Ya. Itu juga harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kurikulum.
kurikulum juga harus bersifat dinamis, terus beradaptasi untuk membangun kompetensi yang masa kini dan bisa menjawab tantangan masa datang. Gitu. Jadi Bapak Ibu dan mungkin yang bisa menyimak video ini, mohon juga bisa memberikan umpan balik. Scan aja QR code berikut ini. Eh, Mohon saran dan kritikannya atau komentar eh, berdasarkan umpan balik yang saya berikan. Terima kasih. Eh, Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.